merekayasa mengumpulkan satu sosok. Yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan, tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donatur. Mana sumbanganmu? Bukti sumbanganmu mana? Nah ini berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta atau 100 juta? Kemudian mana laporannya Farhad Abbas? Mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji, fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak kemarin dia mengambil siapa beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara-pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif ya. Kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang. Ya, oleh karena itu saya katakan yang itu namanya hoax action itu admin ya, menjadi catatan kita untuk kita laporkan. Kita laporin sampai lu mewek-mewek ya. Kamu adalah admin Komal yang menurut saya penjahat yang tidak punya dasar dan hanya membuat fitnah itu kalian kelola tanpa ingin mencari tahu. Jelas-jelas menyebut nama saya gitu. Dan itu kan tidak benar ya. Oleh karena itu kita akan lawan ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal, pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Novi, kemudian mundur, membela donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua, termasuk satu orang itu ada kita laporkan, dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan. Ya, nanti mereka itu akan nangis-nangis. Nggak akan ada, nggak bisa. Kalau mengenai laporan saya ke Pradi, ini juga dilaporkan oleh orang lawyer tidak berpengalaman. Ya, apa yang tidak berpengalaman tuh? Emang kenapa? Emang lu siapa? Ya, emang siapa? Saya tidak melaporkan Farhad pidana. Ya kalau pidana nggak bisa juga. Emang gua ngejek siapa? Emang yang rambut kuning di Indonesia ini ada berapa? Yang setan di Indonesia ada siapa? Apakah kalian merasa setan? Merasa Gondorowo? Merasa rambut Bukeri? Merasa begitu? Ya udahlah. Yang begini-begini menurut saya lapor itu nggak akan ditanggapi oleh Pradi. Ya, yang laporin saya bukan anggota Pradi. Ya nggak jelas juga yang lapor saya. Gitu ya, Bang? Ya itu hanya datang mempermalukan. Lagian juga kalian ngapain mau pergi ikut-ikuti syuting mereka itu? Ya, udah deh. Saya lebih hormat sama tukang parkir daripada orang yang tukang yang mau mencari-cari perhatian dengan modal berani doang, termasuk UMKM itu, UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekan Farhad Abbas. Ya, kalau mau panggil tuh Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama, dia bebas bukan karena uang investasi, karena kan tidak mungkin. Nah, apalagi namanya Salsabila itu. Salsabila sini. Kalau ada oknum nama Salsabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya catat ya. Mulai saat ini, katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada, suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada, berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok, seluruh harta. Kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulin ke perabot gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Siap. Bang, soal perdamaian besok gimana, Bang? Perdamaian besok gimana, Bang? Perdamaian besok ya. Biasa dia kirim surat mau damai. Ya gua undang.
Inilah kita pertimbangkan, apakah kita yang maunya kita undang yang ada legalitas, apakah kita undang juga ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Atau kita undang juga ring 7, ya kita nggak ngerti kan? Oke. Bang, yang perihal kemarin itu kan kabarnya ya UMKM itu ternyata kan kemarin yang memasuki perkarangan abang itu karena hujan dan akhirnya dipersilakan masuk itu gimana Bang? Nggak ada. Itu alasan dia memang ada nyerang kok, mempermalukan, ada TikToknya semua. Ada berarti mereka memang masuk Iya, tanpa izin. memang Bang? didorong kok orang mau kita tutup pintu. Udahlah. Bang sama Itu pihak- ibu itu ada rekaman suaranya, dia bilang Pak Farhat, katanya Pak Farhat mau bagi-bagi uang, bagi dong uang sama saya. Itu diprovokator, dibohong-bohongin sama Andi. Andi kok cuma modal mereka mau gugat bukan laporan pidana nipu, laporin aja perdata sana gugat, namanya lawyer kan ada ya imunitasnya dia gitu. Ada pertemuan nanti rencananya Bang minggu-minggu ini gimana Bang? Mungkin Bang? Nggak usah ada pertemuan-pertemuan, Antara Bu dia udah laporin Elsa. polisi, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau salah ya dihukum, kalau misalnya benar ya dilapor balik ya, oke? Abang hadir kan nanti pas pertemuan? Nanti pas ada Bu Elsa dan UMKM. Ya kalau Pas dipanggil ada. saya hadir, itu aja, oke? Bang, soal Pablo mundur gimana? Emang saya belum pernah lihat kuasa hukumnya dia ini, orang ini, kenapa mundur? Mau bagi-bagi aja, mau nyerang gue ya, udahlah. Pablo sudah kita laporkan, udah di BAP semua kita, tinggal manggil dia, oke? Apalagi? Tapi terkejut gak Bang dengan mengundurkan dirinya Pablo? Enggak lah, memang gitu gayanya kok. Yang nunjuk datang, kayak Jelangkung tuh pergi datang dari orang pulang nggak permisi kan lucu. Membela Novi tiba-tiba mundur, ya kan? Emang Pak Dodi mundur Wir. Berarti Pablo kayak Jelangkung nih Bang. Dia Jelangkung pergi nggak diundang pulang sendiri, oke? Oke Bang, dukung. Makanya harus jadi pengacara, jangan mantan badut. Badut nggak boleh jadi pengacara. Kalau badut jadi pengacara, ya itu jadi begitu tontonan badut. Oke Bang. Maju lagi sidang. Pemirsa. Sekian dulu lah Tripod. Mewawancari Farhat Abbas terkait besok agenda perdamaian diasosiasikan maksud saya di lakukan inisiasi dari Farhat Abbas kepada pihak